Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Iqduz Zabarjad An-Nadid fi Syarhi Jauharatut Tauhid. Kitab syarah matan Jauharatut Tauhid karangan Said Hasan As-Saqqaf hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebelumnya kita sudah sampai di bait yang kedua, yaitu ala nabiyyin ja'abit tauhidi, kepada seorang nabi selawat dan salam kepada nabi yang datang membawa tauhid. Akhirnya dari pembahasan tauhid yaitu mengesahkan Allah, mengakui bahwa Allah saja Tuhan yang menciptakan alam. Nah, dari situlah jadi ahli sunnah wal jamaah itu, Asy'ari Maturidi khususnya, tidak pernah membagikan tauhid karena nggak ada dalil tentang pembagian tauhid. Di zaman Nabi, zaman para sahabat, ketika ada orang masuk Islam cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah. Jadi dalam la ilaha illallah itu sudah ada rububiyah, sudah ada uluhiyah. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin, Allah juga Ilahul Alamin. Nah, kemudian artinya kemudian beliau menyatakan bahwa pembahagian tauhid kepada tiga macam, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, itu pembahagian yang bid'ah yang belum pernah ada sebelum Ibnu Taimiyah. Artinya Ibnu Taimiyah lah yang pertama kali membagikan tauhid. Di mana tauhid uluhiyah artinya mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Maknanya benar sebenarnya. Semua setuju bahwa ibadah itu memang hanya untuk Allah, tidak ada yang lain yang berhak ibadah. Tapi masalahnya mereka menggunakan pembagian tauhid itu untuk mensyirikkan orang yang ziarah kubur, yang ziarah kubur Nabi misalkan, minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah supaya Allah menunaikan hajat-hajat orang yang berdoa misalkan. Nah, itu mereka dianggap ibadah. Menurut mereka nggak boleh kita meminta kepada selain Allah. Nah, itu masalahnya. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa bolehlah meminta kepada selain Allah, tentunya selama selain Allah itu tidak dianggap Tuhan. Nah, ini makanya kita perlu mengkaji tentang tawasul sekarang. Artinya Wahabi Salafi ini mereka anti tawasul. Mereka nggak boleh bertawasul, kecuali yang boleh tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, dengan berkah amal solehku misalkan. Sebagaimana kisah dalam hadis yang sahih tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Itu semuanya setuju. Adapun kita memanggil ya Rasulullah misalkan, itu mereka nggak boleh memanggil selain Allah, hatta hingga Nabi sekalipun. Nah, apalagi Nabi sudah meninggal, apalagi kalau Nabi sudah hidup boleh, kalau Nabi sudah meninggal nggak boleh dipanggil katanya. Nah, ini masalahnya. Nah, sehingga mereka dalam tahiyat pun diganti dari assalamu alaika menjadi assalamu ala nabi. Nggak boleh ada khitab terhadap orang yang sudah meninggal, itu kata mereka. Coba kita kaji tentang tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqsudu huna an nubayyina bi anna du'a aw su'ala ghairillahi ta'ala laisa syirkan wala kufran wala isma fi. Bermula tujuan, maksud di sini itu an nubayyina. Kami akan menjelaskan dengan bahwa sungguh berdoa dan meminta selain Allah, ini penting. Berdoa, meminta kepada selain Allah Ta'ala itu laisa syirkan, tidak syirik, wala kufran, tidak kafir, wala isma, tidak ada dosa, bal wala huwa makruhun, bahkan dianya meminta kepada selain Allah itu tidak makruh. Kama yad'amu may yaqulu bi anna du'a ay nida al amwati au ghairillahi ta'ala kufrun wa syirkun bihi ta'ala. Seperti maksudnya ini tidak seperti yang didakwa oleh orang-orang yang berkata ya dengan bahwa sungguh berdoa. Apa arti berdoa? Ay nida al amwat, dengan bahwa sungguh memanggil orang meninggal, walaupun orang meninggal ini nabi atau wali atau siapapun. Menurut mereka, memanggil orang yang meninggal atau memanggil selain Allah Ta'ala itu dianggap kufur, syirik, dianggap menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdasarkan ayat, wala tad'u ma'allah ilahan. Janganlah engkau memanggil selain Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu memanggil bersama Allah Tuhan yang lain. Jadi mereka memahami kalau memanggil selain Allah itu dianggap beribadah kepada selain Allah. Coba kita lihat tawasul. Fattawassulu huwa ayatlubad da'iyu minallahi ta'ala bimanzilatin aw bijahi nabiyyin aw waliyyin aw malakin aw ghairi dzalik. Bermula tawasul itu ayatlubad da'i, meminta oleh orang yang berdoa, meminta oleh seseorang yang berdoa, meminta dari Allah.
Bimanzilatin, meminta kepada Allah. Meminta tetap kepada Allah, ini kuncinya. Seseorang meminta kepada Allah bimanzilah, dengan kedudukan atau dengan kehormatan seorang nabi. Ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan kehormatan nabiku. Ya Allah, dengan kedudukan nabiku. Itu maksudnya. Meminta oleh seseorang dari Allah Ta'ala bimanzilah, atau dengan jah seorang nabi, dengan kedudukan seorang nabi, atau dengan kehormatan seorang nabi, au waliyin, atau dengan kedudukan seorang wali, atau dengan kehormatan seorang wali, au malakin, atau dengan kehormatan seorang malaikat, au ghairi zalik, atau lain-lain demikian. Itu arti tawasul. Ya Allah, dengan berkat Syekh Pulan bin Pulan, ya Allah, kabulkan hajatku, ampunilah segala dosaku, mudahkan urusanku misalkan. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad. Ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad. Sering kita dengar. Kalau dalam kitab para ulama, di akhir setiap kitab, ketika selesai menulis kitab, pasti ada tawasul. Wal istighasatu hiya ayyatawajjaha as-sa'ilu wad-da'i bil khitabi ila an-nabi aw ghairihi mimma ya'taqidu qurbahum wa manzilatahum 'indallahi ta'ala ayyad'u Allah ta'ala lahu fi tahqiqi ghardhihi wa maqsudih. Bermula istighasah itu ayat tawajjah sa'il, menghadaplah oleh orang yang meminta. Awidda'i, menghadaplah oleh orang yang berdoa. Bil khitab, dengan ucapannya. Dengan ucapannya ilan nabi, kepada nabi, aw ghairihi, atau kepada selainnya nabi. Siapa selain nabi? Mimma ya'taqidu qurbahum, dari orang-orang yang meyakini ia akan dekat mereka. Wa manzilatahum, akan punya kedudukan mereka indallahi ta'ala, di sisi Allah. Ayyad, ini penting. Menghadaplah oleh seorang yang meminta, oleh seorang yang berdoa, dengan ucapannya, dengan khitabnya, kepada nabi, kepada selain nabi, siapapun yang dia i'tikad punya kedekatan, punya posisi di sisi Allah. Khitabnya apa? Ayyad Allah, supaya bahwa mendoakan oleh mereka nabi kepada Allah Ta'ala lahu, untuknya yang meminta, fi tahqiqi ghardhihi, dalam mewujudkan maksudnya, dalam mewujudkan tujuan dan maksudnya. Artinya begini, istighasah itu artinya ketika kita orang yang meminta, kita berhadaplah, datanglah oleh orang yang meminta, orang yang berdoa, dengan ucapan khitabnya kepada Nabi. Kita datang misalkan ini kepada Nabi, baik masih hidup atau udah meninggal. Katakanlah Nabi udah meninggal, Nabi Muhammad. Kita datang ke makam beliau, kita bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, au ghairihi, atau selainnya Nabi dari orang-orang yang meyakini ia akan dekat mereka, punya kedudukan mereka di sisi Allah. Kita datang ke makam Wali Songo. Ya Syekh, apa namanya? Ya Sunan Ampel misalkan. Berdoalah engkau kepada Allah. Itu maksudnya. Menghadap oleh si sa'il dengan khitabnya kepada Nabi atau kepada para wali, supaya bahwa mendoakan oleh mereka Nabi atau wali akan Allah Ta'ala lahu, untuk orang yang meminta. Ya Rasulullah, ya wali Allah, berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahqiqi, mewujudkan tujuan dan maksudku. Nah, itu namanya istighasah. Kalau orangnya masih hidup, nggak ada debat. Nabi masih hidup, wali itu masih hidup. Itu nggak terjadi khilaf. Kita datang kepada seorang wali, ya Syekh, wahai waliullah, wahai ustadz, berdoalah kepada Allah supaya Allah memudahkan segala urusanku. Itu setuju kalau orang masih hidup. Ini masalahnya Nabi sekarang udah meninggal, waliullah udah meninggal. Kita datang, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah mengabulkan doaku. Itu namanya istighasah. Ini masalah ini nanti bermula dari meyakini apakah para nabi itu hidup dalam kuburnya atau tidak. Itu berangkat dari situ nanti. Makanya kita harus belajar ini sampai selesai. Udah. Wa naqsuduhuna bayana annal istighasah laisa syirkan wala kufran kama yadda'i ba'dhum. Wa naqsudu, dan kami maksud di sini akan menjelaskan bahwa sungguh istighasah laisa, tidak ada ianya istighasah itu syirkan, istighasah bukan syirik, wala kufran, bukan kufur, kama yadda'i, sebagaimana yang diakui, yang didakwa oleh sebahagian mereka. Kalau sebahagian mereka Salafi Wahabi menyatakan istighasah itu syirik dan kufur. Wa mukhtasaru isbati dzalika anna ma'na du'a'i huwa su'alu.
dan bermula kesimpulan dan bermula ringkas. Isbati dzalik, dan bermula cara ringkas untuk menetapkan demikian bahwa meminta kepada selain Allah itu bukan syirik kufur, itu anna makna doa, bahwa sungguh makna doa itu soal. Jadi doa arti dasarnya yaitu soal, meminta. Berdoa artinya meminta. Antara lain qala, ini footnote di bawah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, apa kata beliau? Ad-du'a'u talab, doa itu artinya talab, meminta. Wa du'a'u ila syai' artinya hasu ala fi'li. Arti doa kepada sesuatu, mengajak kepada sesuatu, maksudnya yaitu al-hasu, mengajak kepada melakukan sesuatu. Bahasa Arab, ad-du'a ila syai' artinya hasu ala fi'li, mengajak untuk melakukan sesuatu. Wa da'autu fulanan, da'autu fulanan artinya sa'altuhu, aku meminta akannya. Ya. Wa da'autuhu artinya istaghastuhu. Da'autuhu, aku berdoa kepadanya artinya aku minta tolong kepadanya. Nah, lanjut. Wa yajuzu syar'an antas'ala, dan boleh pada syara' oleh bahwa engkau minta ghairallahi ta'ala, akan selain Allah ta'ala. Ini pada syara' kita boleh meminta kepada selain Allah. Wa dzalika masalan bi antas'ala akhaka aw waladaka aw abaka aw sadiqaka ayu'inaka fi amrin minal umurid dunyawiyyati awid diniyah. Bermula, bolehlah pada syara' oleh bahwa engkau minta kepada selain Allah. Wa dzalika, bermula demikian, misalnya begini. Bi antas'ala akhaka, dengan bahwa engkau minta kepada saudaramu, kau minta kepada anakmu, kau minta kepada bapakmu, kau minta kepada sadiqaka, temanmu. Apa yang kau minta? Ayyu'inaka, bahwa menolong ia akan engkau fi amrin, dalam satu urusan, min umurid dunyawiyah, dari urusan-urusan dunia atau urusan agama. Ya, boleh kita minta. Wal amrul ladzi la yajuzu fi dzalik huwa su'alu ghairillahi ta'ala ma'tikadi annahu ilahun aw rabbun dunallahi ta'ala. Bermula perkara alladzi, yang tidak boleh, ianya perkara pada demikian, yang enggak boleh itu yaitu su'alu ghairillah, meminta selain Allah Ta'ala bersama meyakini bahwa sungguh selain Allah itu Tuhan, aw rabbun, atau Rabb, dunallahi Ta'ala, bukan Allah Ta'ala. Jadi meminta kepada siapapun boleh, yang tidak boleh yaitu meyakini bahwa orang yang kita minta itu Tuhan. Itu masalahnya. Yang tidak boleh itu meminta kepada selain Allah dan menganggap selain Allah yang menolong kita, dia itu Tuhan atau orang. Nah, itu. Masalahnya, pertanyaannya, apakah ketika seseorang meminta kepada Nabi untuk Nabi mendoakan kepada Allah, apakah orang yang meminta itu beretikat bahwa Nabi Tuhan? Tentu tidak. Maka tidak boleh mengkafirkan orang sembarangan. Coba lanjut. Amma su'alul anbiya'i wal a'immati wal awliya'i wa nahwihim wa du'a'i indahum fa innama huwa liyad'ullaha lihaula'is sa'ilin. Adapun bermula meminta kepada para nabi. Amma su'alul anbiya, adapun meminta kepada para nabi. Maksudnya su'alul anbiya antara mudhaf ilaih takdirimin, su'alu minal anbiya. Adapun meminta dari para nabi. Wal a'immah, meminta dari para imam, para ulama-ulama, wal aulia, dan dari para aulia. Ini umum, bisa masih hidup ataupun sudah meninggal. Karena ahli sunnah meyakini wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi annahum amwat. Janganlah engkau mengatakan orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka mati, bal ahyaun, bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzakun, kalau nggak salah, mereka mendapatkan rezeki dari sisi Allah. Jadi Nabi itu sayyidus syuhada. Nah, jadi Nabi itu, keyakinan ahli sunnah, Nabi itu hidup dalam kubur walaupun tidak seperti kehidupan di alam nyata. Adapun meminta kepada para nabi, meminta kepada para imam dan aulia dan seumpama mereka orang-orang soleh, dan bermula berdoa di sisi mereka. Wad du'a'u, kita atas kepada soal. Adapun bermula berdoa di sisi mereka, fa innama, hanya saja huwa, dianya meminta dan berdoa itu liyad'u Allah, supaya mereka berdoa kepada Allah, lihaula'is sa'ilin, untuk mereka orang yang meminta.
Jadi ketika kita meminta kepada para nabi, meminta kepada para wali, berdoa kepada para wali, maksudnya supaya waliullah itu, supaya nabiullah itu berdoa kepada Allah untuk orang yang meminta, seperti di atas. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya begini. Itu yang pertama. Au liyatawassala bihim as-sailun, atau supaya bahwa bertawasullah dengan mereka para nabi dan para wali tadi, supaya bahwa bertawasullah dengan mereka oleh orang yang meminta, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang meminta kepada Allah, cuma dijadikan para nabi dan para wali itu sebagai perantara. Ya Allah, dengan berkah para nabi, dengan berkah para wali, kabulkan doaku. Wah, ini namanya tawasul. Supaya bertawasul, menjadikan perantara dengan mereka para nabi oleh orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadda'un indal anbiya wal awliya awidda'un lahumut talibuna minhum ayyadullah ta'ala liyaqdiya hawaiyahum la ya'taqiduna annahum alihatun min dunillahi ta'ala wa la ya'budunahum. Maka bermula orang yang berdoa di sisi para nabi. Ini di sisi kubur para nabi misalkan. Maka bermula orang yang berdoa di sisi para nabi dan para wali. Ataupun orang yang berdoa bagi mereka. Maksudnya yang berdoa bagi mereka para nabi. At-talibun, lagi yang meminta oleh mereka itu dari para nabi. Itu yang meminta oleh mereka dari para nabi, meminta apa? Ayyad'u, supaya bahwa mendoakan oleh mereka para nabi akan Allah Ta'ala, liyaqdiya, supaya mengabulkan ya Allah akan hajat-hajat mereka. Itu kabar la ya'taqidun, itu mereka tidak mengiktikadkan bahwa sungguh mereka para nabi dan wali itu alihatun, itu Tuhan-Tuhan min dunillahi ta'ala, dari selain Allah Ta'ala, wala ya'budunahum, dan mereka orang yang meminta tadi tidak pula menyembah para nabi dan para wali. Jadi orang yang berdoa di sisi para nabi, di sisi kubur para nabi misalnya, orang yang meminta dari para nabi, para wali supaya mereka mendoakan kepada Allah, mengabulkan hajat orang yang meminta. Poin penting, orang yang meminta itu tidak pernah punya i'tikad bahwa mereka itu para nabi waliullah itu Tuhan, dan tidak pernah mereka menyembah para nabi dan para wali. Itu penting. Bal ya'taqiduna annahum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan beriktikad oleh mereka orang yang meminta bahwa sungguh mereka para nabi dan para wali itu ahya'un, mereka hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki. Nah, karena orang yang meminta tadi meyakini bahwa para nabi, para wali punya kedudukan di sisi Allah, bahkan hidup di sisi Allah dengan kehidupan yang berbeda tentunya. Karena itu mereka menjadikan para nabi dan para wali sebagai wasilah. Nah, karena merasa mereka itu punya kehormatan di sisi Allah. Nah, kita bisa saja tidak menerima pandangan ini. Coba, tapi kita kaji aja dulu. Wa iza lam yakunu ahya'an fa innahum yasma'una kalama man yatlubu minhum. Dan apabila tidak adalah mereka itu yang mendengar. Yang pertama, mereka meyakini bahwa sungguh mereka para nabi yang wali itu hidup. Wa iza lam yakunu, dan apabila tidak adalah mereka itu hidup. Katakanlah misalkan mereka tidak hidup seperti kehidupan kita. Fa innahum yasma'un, maka bahwa sungguh mereka para nabi dan para wali tadi yasma'un, mereka mendengar kalamaman, akan ucapan orang-orang yang meminta dari mereka. Para nabi itu mendengar ucapan orang-orang yang beriman yang datang berdoa kepadanya, yang datang berziarah kepada makamnya. Ada enggak dalilnya kalau para nabi itu mendengar? Ini semua butuh kepada dalil. Setiap baris yang kita baca boleh dipertanyakan dalilnya. Wa kullu hadza la yu'aridu syar'a, dan bermula semua ini itu tidak bertentangan ia akan syara. Kita beriktikad bahwa nabi hidup, atau kita beriktikad para nabi itu mendengar ucapan kita yang orang yang menziarahinya. Nah, semua ini itu tidak bertentangan dengan agama. Artinya ada dalilnya. Wa inna ma huwa mabniyun ala adillatin sabitatin fil kitabil karim wa sunnatil mutahharah. Nah, hanya saja dianya semuanya tadi kita berdoa kepada para nabi dan para nabi hidup di kuburnya, para nabi mendengar segala ucapan kita. Wa inna ma, hanya saja dianya itu mabniyun, itu dibangun ala adillatin sabitah, di atas dalil-dalil yang sebut fil kitabil karim, dalam Al-Qur'anul Karim, wa sunnatil mutahharah, dan dalam sunnah yang suci yang sahihah. Sawa'un qabalahal mutamaslifun, baik menerima akannya dalil oleh
mutamaslifun oleh orang-orang yang menyatakan dirinya salafiyah atau yang pura-pura salafi, au rafaduha atau mereka menolak akannya dalil. Dalilnya ada, baik mereka menerima atau tidak. Ini bukan masalah menerima atau tidak, masalahnya setiap yang dilakukan, yang diamalkan oleh seseorang itu dia sesuai dengan dalil enggak? Kalau sesuai dengan dalil tidak boleh kita mensyirik-syirikkan, mengkafirkan orang lain. Kita lanjutkan. Ini belum sampai kepada dalil, masih penjelasan. Contoh dulu. Fasayyiduna Isa alaihi salam, Fasayyiduna Isa alaihi salatu wassalam masalan kana yuhyil mauta biidnillahi ta'ala. Maka bermula Sayyiduna Isa alaihi salam, contohnya karena adanya beliau itu yuhyil mauta, beliau menghidupkan orang mati dengan izin Allah Ta'ala. Wa yubri'ul akmaha, beliau menyembuhkan akan akmah. Akmah itu orang yang buta dari lahir. Wal abras, menyembuhkan dianya beliau akan orang yang kusta. Wa ghaira dzalik, dan akan lain-lain. Nah, ini semua tahu karena ada kisah dalam Al-Quran, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta dari lahir, orang kusta dan seterusnya. Misal, falau sa'alahu syakhsun, maka jikalau meminta akannya Nabi Isa syakhsun oleh seseorang. Falau sa'alahu syakhsun, meminta kepada Nabi Isa oleh seseorang min qaumih, dari kaumnya beliau, ayyuhiyya lahu maitahu, kan bahwa menghidupkan dianya Nabi Isa lahu baginya seseorang maitahu akan mayatnya. Nah, ini lam yakfur, niscaya tidak kafir ya. Seseorang datang kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih hidup dulu ceritanya. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, orang datang, wahai Nabi, tolong hidupkan orang tuaku yang sudah meninggal. Ya, minta tolong kepada Nabi Isa untuk menghidupkan ayahnya yang meninggal. Kafir enggak dia? Lam yakfur, tidak kafir. Kenapa? Padahal menghidupkan itu sifat Tuhan, yang bisa menghidupkan cuma Tuhan. Ma'a anna ihya al-mauta khasisatun min khasaisil uluhiyah. Bersama bahwa sungguh menghidupkan orang mati itu satu kekhususan dari kekhususan Tuhan. Sebenarnya hanya Tuhan yang bisa, hanya Allah yang bisa menghidupkan orang mati. Seseorang datang kepada Nabi Isa, wahai Tuhan, tolong hidupkan ayah saya meninggal. Dia tetap tidak kafir. Walaupun sifat menghidupkan tadi khusus sifat Tuhan. Kenapa tidak kafir? Lakin lamma ya'taqada dzalika syakhsu at-talibu annahu laisa ilahan wa lam ya'buduhu lam yakun dzalika kufran wala syirkan wala munabidan lit-tauhid. Tetapi manakala meyakini oleh demikian orang yang meminta bahwa sungguhnya Nabi Isa itu laisa ilahan, bukanlah dianya Nabi Isa itu Tuhan, walam ya'buduhu, dan dia tidak menyembah Nabi Isa, lam yakun dzalika kufran, makanya tidaklah demikian meminta itu dianggap kafir, wala syirkan, tidak pula syirik, wala munabidan, tidak pula itu dia yang menentang ya bagi tauhid atau membuang tauhid. Itu masalahnya. Karena orang yang meminta kepada Nabi Isa, dia tahu benar Nabi Isa itu bukan Tuhan, tidak menyembah Nabi Isa. Dia meminta kepada Nabi Isa karena dia tahu Nabi Isa bisa melakukannya dengan izin Allah. Karena Nabi Isa nabi yang diutus oleh Allah. Jadi meminta yang aneh-aneh pun dari para nabi tidak dianggap kufur selama dia tadi tidak beriktikad bahwa Nabi Isa Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan, dia tidak menyembah Nabi Isa. Begitu juga ketika kita datang kepada Rasulullah misalkan, baik beliau masih hidup atau sudah meninggal, kita meminta Nabi untuk berdoa kepada Allah mengabulkan hajat kita, itu tidak syirik, tidak pula dosa. Lanjut. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala hikayatan an Sayyidina Isa, sebagai cerita tentang Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Sungguh aku telah datang kepadamu dengan membawa ayat mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Anni akhluqu lakum minat tin, bahwa sungguh aku ciptakan untukmu dari tanah kahayatit thairi, seperti bentuk burung. Fa amfukhu fihi, maka aku tiup padanya burung, fayakunu thairan, maka aku tiup padanya tanah yang berbentuk burung, fayakunu thairan, maka jadi ianya tanah itu menjadi burung, biiznillah, dengan izin Allah. Wa ubrihul akmaha, dan aku menyembuhkan akan orang-orang yang buta, wal abrasa, dan akan orang-orang yang kusta, wa uhyil mauta, dan aku hidupkan akan orang mati, biiznillah, dengan izin Allah.
Wa unabbiukum bima ta'kulun, dan aku beritahukan kepadamu dengan apa yang engkau makan. Wa ma tadakhirun, dan dengan apa yang engkau sembunyikan, yang engkau simpan fi buyutikum, dalam rumah-rumah kamu. Inna fi dzalika laayatan lakum, sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi ayat bagi kamu, menjadi bukti bagi kamu bahwa aku ini utusan Allah. In kuntum mu'minin, jika adalah engkau itu orang yang beriman. Itu kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihissalam. Panjang ini. Fa idza jaza ayyu'tiyallahu ta'ala hadhil khasa'isa bi idnihi li ba'dhi khalqihi wa 'abidihi misla sayyidina Isa alaihi salatu wassalam alladhi huwa 'abdun faqirun lillahi ta'ala falima yamna haula'i haula'i ba'dul khasa'isi. Maka apabila bolehlah oleh bahwa memberikan oleh Allah Ta'ala akan ini kekhususan tadi, menghidupkan orang mati segala macam. Apabila bolehlah oleh bahwa memberikan oleh Allah Ta'ala akan ini kekhususan, dengan izinnya Allah, Allah berikan ke siapa? Li ba'dhi khalqihi, bagi sebahagian makhluknya Allah. Wa abidihi, bagi sebahagian hamba-hambanya Allah. Hambanya Allah itu mislu Sayyidina Isa, seperti Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Sayyidina Isa alladzi huwa, yang beliau itu abdun fakirun, hamba yang butuh, hamba yang fakir bagi Allah Ta'ala. Falima yamna, maka mengapa terhalang akan mereka maka mengapa terhalang akan sebahagian mereka para hamba Allah yang lain oleh sebahagian kekhususan mislu, semisal bahwa mendengar ia akan seperti bahwa ayusmi al-mauta, seperti bahwa memperdengarkan dianya Allah akan orang mati, istighasataman, akan istighasahnya siman yang istighasah ya, akan permintaan tolong orang-orang yang minta tolong ia dengan mereka fi hajatihi, dalam hajatnya seseorang. Ceritanya begini, dalam dalil tadi, dalam ayat Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan beberapa hal kepada Nabi Isa. Kalau Allah boleh memberikan beberapa kekhususan kepada sebahagian hambanya Allah, makhluknya Allah, seperti Nabi Isa diberikan dengan berbagai macam kelebihan. Sedangkan Nabi Isa juga abdun fakirun, hamba yang fakir. Falima yamna'u haulai, maka mengapa terhalang kepada mereka, kepada nabi-nabi yang lain atau hamba-hamba wali-wali Allah yang lain? Kenapa terhalang akan mereka oleh sebahagian kekhususan? Kenapa Allah tidak bisa memberikan kepada hamba yang lain seperti yang Allah berikan misalkan kepada Nabi Isa, walaupun enggak seperti persis, bisa di bawahnya. Artinya secara akal, pertama, setiap hal yang bisa Allah berikan kepada para Nabi Isa, boleh juga Allah berikan kepada Nabi yang lain. Itu poin pertama. Misalnya apa yang Allah berikan kepada hamba yang lain selain Nabi Isa? Mislu ayusmi al-mauta. Semisal bahwa memperdengarkan ianya Allah akan orang mati, akan istighasah siman yang istighasah ya dengan mereka. Fi hajatihi, dalam hajatnya siman. Apa tidak bisa Allah membuat orang yang mati itu mendengar kepada permintaan tolongnya orang-orang yang minta tolong kepada mereka untuk hajatnya seseorang? Fayada'un Allah, maka mereka pun berdoa kepada Allah Ta'ala lahu, untuknya orang yang meminta. Pertanyaannya, bisa nggak orang mati mendengar orang yang datang ke kuburnya berziarah untuk minta tolong segala macam? Bisa nggak Allah membuat mereka mendengar? Ini yang masalah yang jadi kontroversi. Wa nahnu naqulu, dan bermula kami, itu kami katakan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari Maturidi, dan bermula kami itu kami katakan bi annal mustaghitsina wal mutawassilina bil anbiya'i was shalihin min ibadillahi ta'ala la yaqsuduna illa ayatlubu minhum ayyad'u Allah. Kami katakan bahwa sungguh orang yang beristighasah, orang yang bertawasul dengan para nabi dan orang saleh dari hamba-hamba Allah Ta'ala, itu la yaqsudun, tidak bermaksud oleh mereka kecuali bahwa meminta oleh mereka dari mereka para nabi dan shalihin tadi ayyad'u Allah, supaya berdoa ianya para nabi kepada Allah lahum, untuk mereka.
Jadi kita mengatakan bahwa orang yang beristighasah, orang yang bertawasul dengan para nabi dan para orang-orang soleh dari hamba Allah, tujuan mereka ketika bertawasul itu meminta kepada para nabi tersebut supaya nabi itu meminta kepada Allah untuk mereka. Mereka enggak meminta sendiri kepada Allah, merasa tidak punya wibawa. Sehingga minta tolong kepada nabi supaya nabi yang meminta kepada Allah atau orang soleh yang meminta kepada Allah. Fadu'aul mustaghisinal anbiya'a liqada'i hawaijihim innama huwa li'tikadihim bi'azimi manzilatihim indallahi ta'ala. Maka bermula doa orang yang beristighasah, doa kepada para nabi. Liqada'i hawaijihim, untuk terlaksananya semua hajat-hajat mereka orang yang beristighasah. Ketika orang yang beristighasah meminta beristighasah kepada para nabi supaya terlaksana hajat-hajat mereka, hanya saja dianya doa itu li'tikadihim, karena i'tikadnya mereka orang yang meminta tadi dengan keagungan kedudukan mereka para nabi di sisi Allah. Ketika seseorang meminta kepada nabi supaya nabi berdoa kepada Allah, itu kenapa dilakukan? Karena kita punya keyakinan bahwa nabi itu punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Wahum la ya'budunallaha wahum la ya'buduna illallah, dan mereka tidaklah mereka menyembah selain Allah. Wala ya'taqidun anna hunaka ilahan ghairillahi ta'ala, dan tidak pula mereka punya i'tikad bahwa sungguh di sana itu ada Tuhan yang selain Allah. Orang beriman enggak pernah meyakini ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khilafu halil musyrikin alladzina ya'buduna al-asnam. Bermula ini itu berbeda hal. Khilafu hal. Bermula ini itu sebalik kondisi orang musyrik. Musyrik alladzi ya'buduna al-asnam, yang mereka itu menyembah patung-patung. Wa yattakhidunaha aliha, dan menjadikan oleh mereka akannya patung akan Tuhan min dunillah, dari selain Allah. Nah, artinya beda dengan kondisi orang muslim sekarang dengan kondisi orang musyrik, beda. Makanya nggak boleh kita menyatakan orang musyrik itu ahli tauhid, sekalipun tauhidnya tauhid rububiyah, karena mereka percaya bahwa alam diciptakan oleh Allah. Walaupun mereka menyembah patung, berarti mereka ahli tauhid. Nggak boleh kita bilang orang musyrik itu ahli tauhid. Karena orang musyrik yang menyembah patung, mereka menjadikan patung itu sebagai Tuhan dari selain Allah. Orang beriman ketika ke kuburan berdoa kepada para nabi, tidak pernah punya i'tikad bahwa nabi itu Tuhan. Itu poin pertama yang membedakan. Faqad akhta'al mutamaslifuna alladzina yuriduna al-ayatin nazilata fi 'abadatil asnami wal awsan fayaj'alunaha fi ibadir rahman. Maka sungguh telah salahlah oleh orang yang mutamaslifun, yang menyatakan dirinya salafi. Mutamaslifun, salafi alladzi yuridun, yang mereka mendatangkan ayat-ayat yang turun yaitu ayat pada penyembah patung, dan berhala. Faj'alunaha, mereka menjadikan akannya ayat pada hamba-hamba Ar-Rahman, hamba Allah. Jadi orang salafi itu ayat-ayat yang turun kepada orang musyrik diberlakukan juga kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Artinya mereka beralasan ketika orang kafir bilang la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi dzulfa, kami tidak menyembah patung melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah. Disamakan dengan orang beriman yang berziarah kubur, yang katanya kami berziarah kubur untuk mendekat kepada Allah, juga sama. Padahal orang mukmin tidak pernah meyakini orang yang dalam kubur itu Tuhan, sedangkan orang musyrik meyakini bahwa patung-patungnya juga Tuhan. Beda. Wa yad'amuna annahum sawa, mereka mendakwakan bahwa sungguh mereka orang musyrik dan mereka orang yang beriman itu sama saja. Artinya ayat yang turunkan kepada kafir Quraisy diberlakukan kepada orang yang beriman, sehingga mereka mengkafirlah kebanyakan orang yang beriman kepada Allah. Bahaya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Ini beliau membawa satu ayat ini. Sungguh besar ia, apa ia? Kalimat. Sungguh besarlah kalimat yang keluar ianya kalimat dari mulut-mulut mereka. Mulut mereka di sini maksudnya yang menuduh orang beriman syirik. Iyaquluna illa kadziba, tidaklah mereka mengatakan kecuali kedustaan. Kita lanjutkan, belum selesai ini, panjang. Wa dalilul mubtadi'ati fi iddi'aihim bi anna du'a ghairillahi ta'ala ibadatun lahu
wa bitali fa huwa syirkun wa kufrun huwa. Bermula dalil si mubtadi'ah dalam anggapan mereka bahwa sungguh berdoa kepada selain Allah Ta'ala itu dianggap ibadah baginya Allah. Jadi Wahabi Salafi khususnya mereka menyatakan orang yang berdoa kepada selain Allah itu dianggap beribadah kepada Allah. Kalau beribadah kepada Allah berarti syirik. Mana dalilnya? Bermula dalil si mubtadi'ah pada dakwaan mereka bahwa sungguh berdoa kepada selain Allah Ta'ala itu dianggap beribadah kepada Allah. Kalau berdoa kepada selain Allah dianggap ibadah, wabitali, dan otomatis fahuwa syirkun, maka jadilah dianya doa kepada selain Allah itu jadi syirik dan kufur. Huwa dianya dalil mereka yaitu ba'dul ayatillati yuzkaru fiha lafdud doa. Itu sebahagian ayat-ayat yang disebutkan dalamnya ayat akan lafaz doa. Jadi setiap ayat-ayat yang ada lafaz doa itu dalilnya. Fayukhallituna baina ma'anid du'a tadlisan. Maka mencampur baurkan oleh mereka itu antara makna-makna doa tadlisan karena menipu. Nah, akhirnya doa, karena kata doa itu ada yang artinya ibadah, ada yang artinya memanggil biasa. Mereka mengadu antara makna-makna doa untuk menipu umat. Akhirnya mereka melarang umum doa. Padahal doa yang ada yang artinya tadi di atas meminta biasa, ada yang arti doa itu beribadah. Wa yudhifuna laha hadisan Nu'man bin Bishir, dan menambah oleh mereka baginya ayat akan hadis Nu'man bin Bishir. Di samping sebahagian ayat yang ada lafaz doa, mereka tambahkan hadis Nu'man bin Bashir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Nah ini, doa adalah ibadah. Berarti setiap doa kepada Nabi, doa kepada para wali, doa kepada siapapun, doa kepada Allah semuanya dianggap ibadah. Sedangkan ibadah hanya kepada Allah. Berarti berdoa kepada Nabi dianggap ibadah kepada Nabi. Berarti syirik. Begitu. Nah, wa yudhifuna laha, dan menambahkan oleh mereka itu baginya sebahagian ayat tadi akan hadis Nu'man bin Bishir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini, katakanlah ini hadis sahih, biarin dulu. Wa qara'a, dan membaca ia, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkatalah oleh Tuhanmu, berdoalah kepadaku niscaya aku ijabah doa kamu. Berdoalah kepadaku, aku istijabah doa kamu. Jadi dalam ayat berdoalah kamu kepadaku, doa adalah ibadah. Berdoa kepada Allah juga ibadah. Bahkan berdoa kepada siapapun mereka menganggap ibadah. Benar enggak seperti itu? Ila qaulihi, hingga firman-Nya Allah dakhirin. Fayamdijun madji. Fayamdijuna ma baina dawahiri ba'dil ayah wa hadzal hadis liyumawihu bidzalika 'alan nas. Maka mencampurkan oleh mereka itu akan ma yang ada ianya ma antara zahir sebahagian ayat dan ini hadis. Jadi mereka mengadu. Yumadzijun, mereka mencampurkan antara ma yang ada ya pada zahir ayat. Secara zahir ayat ud'uni tadi berdoa kepadaku, maka mencampur oleh mereka itu akan ma yang ada ianya ma di antara zahir sebahagian ayat dan ini hadis tadi. Klublah, ayatnya ada, hadisnya ada. Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi menyatakan doa itu ibadah. Berarti berdoa itu, setiap doa itu ibadah. Berdoa kepada siapapun berarti ibadah kepada siapapun. Sedangkan ibadah harus kepada Allah. Makanya nggak boleh meminta kepada selain Allah, gitu kesimpulannya. Liyumawihu, supaya mereka mengacaukan dengan demikian ala nas, atas manusia. Yang pertama, kedudukan hadis ad-du'a mukhul ibadah. Nah, kita lihat. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini 19. Kita lihat pandangan para ulama tentang hadisun dhaifun. Yang pertama itu hadis dhaif. Hadis dhaif enggak boleh digunakan untuk mengkafirkan orang lain. Enggak boleh jadi sumber akidah. Rawahu Turmudi, merawikan akan ini hadis oleh Imam Turmudi. Nomor hadis tinggal kita lihat nih. Dalam Sunan Turmudi 2969, 3247, 3376. Wa Abu Daud, meriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Nabi Daud 1479. Wa Ibnu Majah, meriwayatkan oleh Ibnu Majah dan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Wa sahahut Tirmidzi, dan mentashihkan ini hadis oleh Imam Turmudi. Menurut Imam Turmudi hadis ini sahih. Tetapi ini
Lakin An-Nu'man bin Bishir la yasbut sima'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nu'man bin Bishir tidak sebutlah oleh mendengarnya Nu'man daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang paling kuat menyatakan Nu'man itu tidak ada dalil yang menyatakan beliau itu pernah mendengar langsung dari Nabi. Artinya beliau itu masih kecil. Beliau sahabat Nabi tapi masih kecil. Nah, qala al-Hafidz Al-Mizzi, coba kita baca dulu. Berkatalah oleh Al-Hafidz Al-Mizzi fi Tahdzibil Kamal, dalam kitab Tahdzibil Kamal, ini nomornya. Fi tarjamah dalam judul An-Nu'man bin Bishir. Apa kata beliau? Wa qala Yahya bin Ma'in, berkatalah oleh Yahya bin Ma'in, Ahlul Madinah yaqulun, penduduk Madinah semuanya berkata, lam yasma' minan Nabi, tidak mendengar ianya Nu'man bin Bishir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul Iraq yusahihuna sima'ahu minhu, dan bermula penduduk Irak itu mereka mentasihkan akan dengarnya Nu'man dari Nabi. Sementara menurut penduduk Irak, mereka menyatakan Nu'man pernah mendengar dari Nabi. Qultu, aku berkata, beliau mengatakan, Ahlul Madinah allati ulida fiha hum a'lamu bihi minhum. Bermula penduduk Madinah yang dilahirkan akan Nia Bishir di Madinah, mereka penduduk Madinah itu lebih tahu dengannya Nu'man bin Bishir dari mereka penduduk Irak. Karena Nu'man bin Bishir ini lahir di Madinah, otomatis penduduk Madinah lebih paham tentang kondisi Nu'man dibanding dengan perkataan orang Irak. Berarti lebih dikuatkan pandangan penduduk Madinah. Fayasbutu bihadza, maka sebutlah dengan ini bahwa sungguh Nu'man ada yaitu min sigharis sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang masih kecil ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidup. Wa mimman lahu ru'yatun dunasima, termasuk orang-orang yang beliau pernah melihat Nabi tapi tidak mendengar hadis Nabi. Wali'annahum, dan karena sungguh mereka itu ikhtalafu, mereka ikhtilaf pada umurnya Nu'man ketika wafat Sayyidina Rasulullah. Ketika Nabi wafat, umur Nu'man diperselisihkan. Nah, hal kana umruhu sitta aw samaniya sanawat. Apakah umur beliau ketika itu 6 atau 8 tahun? Itu yang pertama tentang hadis. Kemudian kita katakanlah hadis itu sahih lah. Kita ambillah pendapat Imam Tirmidzi misalkan menyatakan tentang hadis itu sahih. Nah ini. Wal maqsudu bil hadisi huna insaha, dan bermula maksud dengan hadis doa adalah ibadah di sini insaha, jika sahih ianya hadis bahwa sungguh doa in anna doa Allah taala min a'dhamil ibadah. Itu artinya doa adalah ibadah, artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebahagian dari sebesar-besar ibadah. Ibadah banyak, tapi sebesar-besar ibadah yaitu berdoa kepada Allah. Itu artinya sebagaimana kita mendengar al-hajju urfah, haji itu wukuf di Arafah. Bukan berarti haji itu cukup wukuf di Arafah, tapi wukuf di Arafah merupakan rukun terbesar dari haji. Begitu juga ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, bukan doa adalah ibadah semuanya, bukan setiap doa itu ibadah. Wa hadza laisa fihi anna du'a ainida'a ghairillahi ta'ala ibadatun sawa'un kanal munada hayyan aw mayyitan. Nah, jadi arti hadis tadi kalau memang sahih bahwa sungguh berdoa kepada Allah itu merupakan ibadat terbesar. Wa hadza laisa, dan bermula ini itu tidak ada pada ini itu bahwa sungguh doa artinya memanggil selain Allah taala itu ibadah, baik adalah yang dipanggil itu hidup atau meninggal. Jadi hadis itu tidak menunjukkan sama sekali bahwa memanggil selain Allah itu ibadah. Tidaklah memanggil selain Allah itu ibadah, bukan. Baik yang dipanggil itu masih hidup atau sudah meninggal. Memanggil siapapun selain Allah itu tidak disebut ibadah. Walau kana du'a'u ma'a khudu'an wa dhillah, sekalipun adalah meminta kepada selain Allah bersama tunduk dan menghina diri. Kita meminta kepada selain Allah dengan menundukkan dan menghina diri tetap tidak dianggap ibadah. Hanya berdoa kepada Allah yang dianggap ibadah. Fal waladu masalan, seorang anak misalnya, kad yad'u ayyas'alu abahu syai'an. Kadang-kadang meminta minta kepada bapaknya akan sesuatu. Wa huwa yukhatibuhu mubajjilan wa mu'addiman iya. Dan dianya anak itu yukhatibuhu berbicara kepadanya ayah, mubajjilan dalam keadaan menghormati dan memuliakan akannya ayah. At-talibu ma'a ustadhihi awit talibu ma'a ustadhihi wa atau seperti
Atau seperti seorang santri bersama gurunya dan syekhnya. Awil jundi ma'a qaidi, atau seperti pasukan bersama panglimanya. Pasti dia menghormati banget, tapi meminta kepada panglima tetap tidak disambut, tetap tidak disebut doa wa nahwihim dan seumpama mereka. Wala yu'tabaru zalika ibadatan lahum syar'an, dan tidak dianggaplah akan demikian meminta tadi akan ibadah bagi mereka pada syara'. Meminta kepada selain Allah tidaklah dianggap ibadah kepada selain Allah. Kama la yu'tabaru sujudu 'alal hajaril aswadi wastilamihi wa takbilihi minasyirki wal kufri fi syai'. Sebagaimana tidaklah dianggap akan sujud kepada hajar aswad. Ketika seseorang sujud kepada hajar aswad wastilamihi, istilam, mengecup, bukan mengecup. Istilam itu kita mengisyarahkan tangan kepada hajar aswad kemudian mengecup tangan. Seperti istilamnya hajar aswad wa takbilihi, dan seperti mengecupnya hajar aswad, semuanya tidak dianggap minasyirki, dari syirik, wal kufri, tidak pula dimasukkan dalam kategori kufur, fi syai'in, dalam sesuatu. Wa kadzalika sujudu ikhwati Sayyidina Yusuf wa abuhu, demikian pula itu sujud saudara Nabi Yusuf dan bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi alaihi wassalatu wassalam dan ibu wa ummihi, dan ibunya Nabi Yusuf. Sujud kepada siapa? Sujud kepada siapa? Lahu, baginya Nabi Yusuf, ala wajihit tahayah, sebagai penghormatan. Ala wajihit tahayah, sebagai penghormatan. Ibadatun lah, itu tidak dianggap akan ibadat bagi Nabi Yusuf. Ini ibadatun, ini naib fa'il di belakang, sebagaimana tidak diiktibarkan, sebagaimana tidak dianggap ketika saudara Nabi Yusuf, bapak Nabi Yusuf, ibu Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf untuk penghormatan, itu tidak dianggap ibadatun lah, tidak dianggap mereka ibadah kepadanya Nabi Yusuf. Wala minasyirki, dan tidak pula masuk dalam kategori syirik wal kufur. Tidak pula masuk dalam kategori syirik dan kufur. Kadzalik. Wa kadzalika amarallah, dan demikian pula telah memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan malaikat bisujudi, untuk sujud li Sayyidina Adam, kepada Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala, dan bermula Allah Subhanahu wa taala itu la ya'muru bil fahsya, Allah tidak memerintahkan dengan kekejian. Panjang benar ini, enggak ada titiknya. Waqad bayyanal Qur'anul Karim anna du'a ainida'a ghairillahi ta'ala laisa ibadatan fi misli qaulihi ta'ala. Dan sungguh telah menjelaskan oleh Al-Qur'anul Karim bahwa sungguh berdoa, artinya meminta selain Allah Ta'ala, itu tidak, itu dianggap ibadah. Fi misli qaulihi ta'ala, dalam seumpama firman-Nya Allah Ta'ala li Sayyidina Ibrahim, bagi Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, fit tairillati, pada burung-burung allai, amarahu, yang memerintahnya Allah akan Nabi Ibrahim, ayyazbahna, bahwa menyembelihnya Nabi Ibrahim akannya burung. Jadi Al-Quran banyak menjelaskan tentang memanggil selain Allah itu bukanlah ibadah. Seperti Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim, tentang masalah burung, di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung tersebut. Ini, summa du'uhunna, kemudian panggil olehmu akan mereka burung. Ya'ti naka sa'aya, niscaya datanglah mereka burung kepadamu, sa'aya, dalam keadaan berlari. Yang jadi dalil di sini ud'uhunna, panggillah mereka, memanggil. Jadi kata ud'u itu memanggil, tidak selamanya arti beribadah. Ud'u memanggillah. Dan wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Ta'ala, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau, maka bermula siapapun yang mendebat ia akan engkau dalamnya masalah, min ba'di ma ja'aka, sesudah ma yang datang ianya ma kepada engkau daripada ilmu, faqul, maka katakan olehmu, ta'alau, marilah, nad'u abna'ana, kita doakan akan anak-anak kita, maksudnya kita panggilkan akan anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak-anak kamu, wa nisa'ana, wanita-wanita kami, wa nisa'akum, dan wanita-wanita kamu. Wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil, kemudian kita beribadah, fanaj'al la'natallah, ini doa membahas tentang mubahalah, fanaj'al, maka kita jadikan akan kutukan Allah alal kadzibin, kepada orang-orang yang
dusta. Kemudian satu lagi, wa qaulihi ta'ala, dan firman-Nya Allah, war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, dan bermula Rasul itu berdoa, ia memanggil ia akan kamu fi ukhrakum, pada akhir kamu. Artinya begini. Tadi di atas, mereka misalkan ada yang menyatakan, oh beda ketika saudara Nabi Yusuf, bapak Nabi Yusuf, Nabi Yakub sujud kepada Nabi Yusuf, itu beda, itu dengan perintah Allah. Kalau Allah perintahkan nggak apa-apa. Oh, mencium hajar aswad segala macam, itu nggak apa-apa, nggak dianggap kufur karena itu perintah. Atau seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, itu nggak apa-apa karena perintah Allah. Selama itu perintah Allah tidak dianggap syirik. Adapun yang di luarnya itu syirik. Nah, benar nggak? Nah ini. Wa ma yatawahhamahul mutamaslifuna bi annama adzinallahu ta'ala bihi ka ta'dhimil hajar. Dan bermulama yang mewaham akan nyama oleh orang salafi dengan bahwa sungguh mah yang memberi izin oleh Allah Ta'ala dengan nyama seperti ta'dhimil hajaril aswad, seperti memuliakan hajar aswad atau Ka'bah yang musyarrafah, atau sujud atau sujudnya keluarga Nabi Yusuf, baginya Nabi Yusuf la yakuna kufra, itu bukan kafir, wala syirkan, bukan pula syirik, karena diberi izin oleh Allah. Wa ma lam ya'zin lahu wa ma lam ya'zanillahu bihi fahuwa kufrun, dan sesuatu yang tidak diberi izin oleh Allah dengannya itu baru kafir dan syirik. Itu tawahumun fasidun mardudun. Jadi yang diwahamkan oleh salafi, pemahaman seperti itu tuh tawahumun fasidun, itu pemahaman yang fasid lagi tertolak. Kenapa? Li'annal kufra kufrun. Karena yang namanya kafir tetap kafir dalam kondisi apapun. Li'annal kufra kufrun fi ayyi halin. Karena kafir itu tetap kafir dalam segala kondisi. Wala yumayyidhu huna, dan tidak ada yang membedakan akannya kekafiran di sini an gairihi, dari selainnya kekafiran, illa niat wal kaza, kecuali niat. Sebenarnya yang menunjukkan kafir apa tidak itu niat. Nah, selama niat bukan menyembah mempertuhankan, ya enggak kafir. Wa kullu nasin, nah ini. Wa kullu nasin jaa fihi nahyu, dan bermula setiap dalil yang datang padanya dalil oleh larang daripada berdoa kepada selain Allah Ta'ala, fal muradu bihi, maka bermula murad dengannya doa itu berlarang, maka bermula yang dimaksud dengannya nas itu melarang an ibadati ghairillah, daripada menyembah selain Allah Ta'ala. Nah, jadi setiap nas yang datang dalam nas tersebut oleh larangan dari doa. Setiap dalil baik ayat ataupun hadis yang menyatakan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, misalkan ada seperti itu. Wala tad'u ma'allah, janganlah engkau berdoa bersama Allah akan siapapun. Itu maksudnya setiap nas yang datang padanya nas oleh larangan dari berdoa kepada selain Allah, maka yang dimaksud dengan doa tersebut yaitu, atau maka bermula yang dimaksud dengan nas, yang nas itu mengandung larangan berdoa, itu larang dari menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, maksudnya jangan menyembah selain Allah, bukan berdoa dalam arti meminta. Nah, itu larangan dari menyembah selain Allah Ta'ala, dan dari ittihadzi alihah, dari larangan dari mengambil selainnya Allah, menjadikan selainnya Allah sebagai alihah, sebagai Tuhan-Tuhan. Amma mujaradud doa illadhi huwa nida'u, adapun hanya semata-mata doa alladhi yang dianya doa itu artinya nida, memanggil, sawa'un kana bi talabin au bi ghairi talabin, bersamaan ada ianya meminta tadi, bersamaan ada ianya nida memanggil tadi disertai dengan meminta, au bi ghairi talabin, atau dengan tanpa disertai meminta, fa innahu laisa minasyirik, maka bahwa sungguhnya nida itu bukanlah syirik, wal kufri, bukan pula kufur, fi syai', dalam sesuatu, bal huwa sunnatun mustahabbatun ahyanan, bahkan dianya memanggil dalam arti dianya berdoa dalam arti memanggil itu, bahkan dianya itu sunnah yang dianjurkan kadang-kadang, yusabul mar'u 'alaiha, yang diberi pahala akan seseorang di atasnya sunnah mustahabah.
Faqad kana nabiyyu, maka sungguh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu, Nabi mengajarkan ya mayazurul kubur, akan orang-orang yang menziarahi akan kubur, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi. Apa yang Nabi ajarkan? Ayyad'u wa ashabal kubur, bahwa memanggil ia akan penghuni kubur, minal amwat, dari orang meninggal. Nabi mengajarkan kepada sahabat untuk memanggil orang dalam kubur. Ayunadihi, mati memanggil ia akan mereka orang yang dalam kubur. Wa yuwajjihu lahumul khitab, dan menghadapkan ia bagi mereka orang yang dalam kubur akan khitabnya, akan pembicaraannya, bil ibaratit taliyah, dengan lafaz yang di depan ini nih. Assalamualaikum ahlad diyar, ini kan khitab. Assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan kepadamu hai orang yang dalam kubur, ahlad diyar. Minal mu'minin, dari orang yang beriman dan muslimin. Wa inna insyaallah, dan sungguhnya kami insyaallah lahikun, juga akan bertemu dengan kalian. As'alullah lana walakumul afiyah, aku mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kamu akan keselamatan. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain yang sahih, kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi idza ata, bila datang ya Nabi kepada maqabir, kepada pekuburan, qala, Nabi berkata, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, antum lana faratun wa nahnu lakum taba'un, as'alullah al-afiyata lana wa lakum. Yang menjadi dalil dari ini yaitu assalamualaikum, kita memanggil, menghadapkan ucapan kita kepada orang dalam kubur. Nggak tahu ini kalau Wahabi gimana doanya kalau ziarah kubur. Itu kita perlu mengkaji juga dua sisi. Nah, kesimpulannya fakhitabul amwat, maka bermula berbicara, menghadapkan pembicaraan kepada orang mati. Wanida'uhum, memanggil mereka orang mati. Ay du'a'uhum, ya, doa'uhum artinya memanggil mereka. Laisa kufran, bukan ia kafir, wala syirkan, bukan pula syirik, wala bid'atan, tidak pula bid'ah, bal huwa mustahabun ahyanan, bahkan kadang-kadang dia dianjurkan, kadang-kadang, semacam seperti ziarah kubur. Khilafuma yushayyi'uhu wa yudhi'uhul mubtadi'ah, sebalik ma, yang menyebarkan akannya ma dan menyiarkan akannya ma oleh mubtadi'ah. Berbeda dengan pemahaman orang-orang ahli bid'ah, yaitu Wahabi Salafi. Udah panjang, cukup di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.